Oke, halo semua. Sekarang kita bakal bahas tentang soal geometri. Wah, ini bentuknya ini ya, kecukupan pernyataan ya. Jadi yang mana yang cukup untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, ini perlu hati-hati ya. Kalau kita lihat gambarnya ini kayak gini ya. Oke, kalau kayak gambar ini kasih angkanya ke gambarnya biar kamu gampang melihatnya ya. AC-nya katanya sih 9. Nih, AC-nya 9. Kemudian luas ADC, oke, luas ADC-nya itu 10. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2. CD-nya 7 dan AD-nya 4. Oke, ini misalnya ini AD 4, CD itu yang ini ya 7. Oke. Kalau kita lihat luas segitiga ADC gitu ya, karena diketahuinya luas segitiga ADC, jangan pusing-pusing, mulai aja dari sana. Nah, kira-kira luas segitiga ADC itu apa sih gitu ya? Gitu ya. Nah, luas segitiga ADC itu kan alasnya AD gitu ya. Jadi setengah dikali alasnya itu AD, tingginya siapa? Nah, hati-hati ya, tingginya itu si AB gitu ya. Nah, kok bisa ya? Nah, kalau misalnya kalian belum tahu gitu ya tentang ini, kita bisa proyeksikan kayak gini nih. Nah, ini adalah segitiga sih. Oh, jelek sekali ya. Ini A, nggak apa-apa lah ya. Nah, ADC kayak gitu tuh. Berarti ketika saya buat ini, saya proyeksikan ke sini, saya perpanjang garisnya kayak gini. Nah, jadi awalnya segitiga sebarang, sekarang ini misalnya titik E, ini menjadi segitiga siku-siku AEC gitu ya. Nah, tadi kan kalau misalnya ini 4, kemudian di sini tadi 7 ya. Oke, nah, EC gitu ya. EC-nya misalnya tingginya itu X, kemudian DE ini misalnya Y gitu ya. Berarti kan luas ACE itu apa sih? Setengah alasnya adalah AE. AE itu apa? 4 plus Y. Itu ya. Tingginya siapa? EC. EC itu apa? X. Oke. Berarti saya punya apa? Setengah X dikali 4 ditambah setengah X dikali Y. Iya. Nah, setengah X kali Y itu apa sih? Itu kan luas segitiganya sih ini. Luas segitiga CED. Gitu ya. Karena alasnya Y, tingginya X. Nah, berarti yang sisanya ini siapa? Sisanya ini adalah luas segitiganya ADC. Gitu ya. Alasnya ini 4, kemudian dikalikan dengan tinggi segitiganya tadi X. Kayak gitu tuh. Makanya si segitiga ADC ini kita pakainya tingginya sih itu si AB. Berarti ini setengah kali AD-nya itu 4. Nah, AB-nya itu berapa gitu ya? AB, nah, ADC itu 10. Oke. Berarti setengah kali 4 itu 2, berarti 10 sama dengan 2 AB. Berarti AB-nya itu 10 bagi 2, 5. Ya, jadi dapat AB-nya 5. Nah, kalau dapat AB-nya 5 kayak gini berarti kita udah bisa dapat BC ya. Hati-hati soal kayak gini tuh, bukan kita disuruh ngitung ya, tapi setidaknya kita udah tahu bahwa kita bisa ngitung BC, ya sudah selesai gitu ya. Nah, BC-nya bisa dihitung dengan apa? Ya karena AB-nya sudah ada, AC-nya udah ada, ini trapesium siku-siku, otomatis pakai Pitagoras kita dapat panjang BC. Ya, jadi kita bisa dengan menggunakan pernyataan 2. Ya, karena kita menggunakan AD. Sementara kalau kita pakai cuman CD itu nggak membantu sama sekali ya. Ya, karena kalau misalnya 7 kayak di sininya 7, kita belum tahu tuh sama sekali di bagian X dan Y. Nah, X dan Y-nya nggak ketahuan, AD-nya nggak ada gitu ya. AD-nya kan dari informasi 2, berarti AD-nya juga jadi Z misalnya. Nah, kalau kayak gitu nanti variabelnya
si 4 ini berubah jadi Z nih. Berubah jadi Z. Nah, kalau kayak gini nih berubah jadi Z, berarti kan apa? Kita cuman punya 20 sama dengan 2 kali 10 gitu ya. Sama dengan Z kali AB. Nah, kalau kayak gitu kita belum punya apa namanya informasi yang cukup ya, untuk menentukan si BC-nya, karena BC tadi itu didapatkan dari Pitagoras gitu ya, bisa didapat dari Pitagoras tadi kayak gitu, karena kita butuh mendapatkan AB tuh. Oke, kayak gitu ya. Jadi jawabannya kita bisa simpulkan bahwa yang bisa adalah pernyataan 2 saja. Tapi kalau pernyataan 1 saja itu tidak cukup. Berarti jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Mudah kan ya? Terima kasih, semoga bermanfaat.